Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malia Fatihah, mahasiswa dari Stikes Kendal. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang asam urat. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu, Pak. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik. Sebelum saya mulai, apakah Bapak Ibu sudah tahu mengenai asam urat? Belum. Baik, jika belum ada yang tahu saya jelaskan ya. Asam urat adalah hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Setiap individu memiliki asam urat di dalam tubuh karena pada setiap metabolisme yang normal akan dihasilkan asam urat. Asam urat itu sendiri memiliki hubungan erat dengan gangguan metabolisme purin yang dapat memicu terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah. Kadar asam urat dalam darah dikatakan tinggi apabila jika kadar asam urat lebih dari 7 pada laki-laki dan pada perempuan lebih dari 6. Penyebab asam urat dibagi menjadi 5. Yang pertama, primer, terdiri dari faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat. Yang kedua, sekunder, disebabkan antara lain karena meningkatnya nutrisi asam urat karena nutrisi, yaitu mengkonsumsi makanan yang kadar purinnya tinggi. Yang ketiga, penyakit darah, penyakit sumsum tulang atau polisitemia. Yang keempat, obat-obatan seperti alkohol, obat kanker, vitamin B12. Yang kelima, obesitas atau kegemukan, penyakit kulit, dan kadar trigliserida yang tinggi. Tanda dan gejala asam urat itu sendiri, yang pertama ada kaki merasa kesemutan, sering merasa kesemutan. Yang kedua, kekakuan sendi. Yang ketiga, nyeri di persendian yang terjadi secara mendadak, biasanya terjadi pada malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Yang keempat, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas, nyeri yang luar biasa, terjadi pada malam hari dan pagi hari. Yang kelima, gangguan dalam bergerak. Yang keenam, kelemahan otot. Untuk klarifikasi asam urat itu sendiri ada 4. Yang pertama, stadium pertama adalah hiperuricemia asimptomatik. Pada stadium ini asam urat meningkat tanpa gejala. Yang kedua, stadium kedua atau yaitu terjadinya nyeri mendadak, pembekakan dan nyeri yang luar biasa, biasanya terjadi pada sendi ibu jari, kaki, dan sendi metatarsohablagial. Yang ketiga, stadium ketiga adalah tahap interkritikal. Tidak terdapat gejala-gejala pada tahap ini yang dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga tahun. Kebanyakan orang mengalami serangan kuat berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati. Yang keempat, stadium keempat adalah timbunan asam urat yang terus meluas secara kurun waktu beberapa tahun jika tidak dilakukan pengobatan. Peradangan kronis akibat kristal-kristal asam urat mengakibatkan nyeri, sakit, kaku, dan juga terjadi pembesaran dan penonjolan sendi. Untuk pencegahan asam urat, yang pertama, olahraga teratur, periksa kesehatan secara rutin, beristirahat yang cukup, menghindari. Yang keempat, makanan yang harus dikonsumsi. Yang pertama ada karbohidrat seperti nasi, roti, kentang. Yang kedua, protein, yaitu ikan. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau seperti sayuran-sayuran hijau kecuali bayam, kangkung, dan kacang-kacangan. Yang keempat, kembang kol, kacang panjang, dan kerupuk emping. Yang kelima, buah-buahan segar seperti jeruk, mangga, pepaya, nangka, dan pisang.
Makanan yang harus dihindari yaitu jeroan seperti ati, limpa, babat, usus, paru atau otak. Yang kedua, sayur, bayam, kembang kol, kangkung, kacang panjang, dan daunan. Yang ketiga, singkong, melinjo, kacang-kacangan. Dan yang keempat, ada buah-buahan seperti alpukat, durian, nanas, air kelapa. Yang kelima, makanan laut seperti udang, kerang, cumi, dan kepiting. Yang keenam, makanan kaleng atau kornet, sarden, dan kaldu. Untuk pelaksanaan asam urat itu sendiri ada dua. Yang pertama, terapi panas dan dingin. Terapi ini dianjurkan untuk menghilangkan dan meningkatkan mobilitas secara sementara pada sendi yang kaku, ketegangan otot, dan melancarkan sirkulasi darah. Sedangkan kompres dingin dapat mengurangi peradangan dan pembekakan dan sangat membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua ada senam asam urat. Senam ini atau senam ergonotik adalah suatu gerakan yang dilakukan secara teratur terorganisir bagi penderita asam urat. Tujuannya untuk mengurangi nyeri pada penderita asam urat dan menjaga kesehatan jasmani untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, untuk penyampaian materinya sudah selesai. Apakah Bapak Ibu sudah paham mengenai materi yang saya sampaikan? Tidak. Apakah ada ingin ditanyakan atau diklarifikasi lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu. Untuk pengertian asam urat itu sendiri apa ya? Hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Baik, jawabannya benar. Asam urat itu merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan pada setiap individunya. Untuk kadar asam urat di dalam darah dikatakan tinggi apabila kadar asam uratnya lebih dari, untuk laki-laki itu kadar gulanya, kadar darah di dalam tubuh itu berapa ya Pak? 7. Untuk perempuan 6. Baik, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan makanan yang baik untuk diet asam urat. Yang pertama ada produk rendah lemak dan non susu seperti yogurt dan susu krim. Yang kedua, buah dan sayur segar, kacang-kacangan, selai kacang dan biji-bijian. Yang ketiga, lemak dan minyak. Yang keempat, kentang, nasi, roti dan pasta. Yang kelima, telur. Yang keenam, daging seperti ikan dan daging ayam. Untuk itu, makanan yang baik untuk diet asam urat. Selanjutnya, saya ingin membagikan leaflet yang bisa dibaca Bapak dan Ibu di rumah. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.